Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Walikunto. Saya akan membahas bab pendahuluan pada kelompok kami dengan judul penyelesaian konflik India-Pakistan melalui kontribusi organisasi internasional SAARC, South Asian Association Regional Corporation atau SAARC, merupakan organisasi regional Asia Selatan yang berdiri pada tanggal 8 Desember 1985. SAARC saat ini beranggotakan 8 negara, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Asia Selatan diharapkan menjadi kawasan yang maju dalam hal pertumbuhan ekonomi, mengingat jumlah penduduk kawasan ini telah mencapai 1.947.628 juta jiwa, yang merupakan angka yang sangat diminati oleh pasar. Oleh karena itu, SAARC didirikan untuk membangun kerjasama antara negara Asia Selatan, terutama di bidang ekonomi. Selain itu, kerjasama di bidang ekonomi, SAARC juga diwariskan dari konflik yang telah berlangsung lama antara kedua negara itu. Negara-negara besar di Asia Selatan adalah India dan Pakistan. Konflik antar keduanya sudah dimulai sejak lama, yaitu pada tahun 1947 ketika kedua negara tersebut terlibat dalam pertikaian konflik antara Jammu dan Kashmir. Konflik antar India dan Pakistan tidak hanya terbatas pada pertikaian perebutan wilayah saja, tetapi juga meluas ke berbagai bidang seperti sosial, budaya, agama, sumber daya, dan terorisme. Sengketa antar kedua negara yang tidak kunjung berakhir sampai saat ini dan tampaknya terus berlanjut pada proses kerjasama antar negara Asia Selatan dan kinerja SAARC sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini akan membantu membahas bagaimana langkah-langkah SAARC untuk menyelesaikan konflik antara India dan Pakistan. Yaitu yang pertama ada posisi Asia Selatan dalam politik ekonomi global. Asia Selatan sendiri memainkan peran yang sangat penting dalam politik ekonomi global dikarenakan posisinya yang sangat strategis dan memiliki populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di beberapa negara anggota. Dan ada juga beberapa aspek yang dapat kita ketahui untuk menggambarkan peran dan juga pentingnya Asia Selatan dalam politik ekonomi global. Yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi dan pasar potensial. Dan ada ekonomi yang berkembang pesat, yaitu negara-negara seperti India dan Bangladesh telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa dekade terakhir. India sebagai ekonomi terbesar di kawasan ini telah menjadi salah satu dari ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB nominal. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai sektor termasuk teknologi informasi, manufaktur, dan juga jasa. Dan yang kedua itu adalah peran dalam rantai pasokan global, manufaktur, dan ekspor. Negara-negara di Asia Selatan seperti India, Bangladesh, dan Pakistan adalah pemain kunci dalam industri manufaktur global, terutama dalam tekstil dan pakaian. Bangladesh misalnya adalah salah satu eksportir pakaian terbesar di dunia. Sementara India memiliki basis manufaktur yang berkembang untuk barang elektronik dan otomotif. Dan yang ketiga ada kerjasama ekonomi dan regional, yaitu inisiatif bilateral dan multilateral. Banyak sekali negara di kawasan-kawasan ini juga terlibat dalam berbagai inisiatif bilateral dan multilateral di luar SAARC seperti perjanjian perdagangan bebas dan inisiatif pembangunan infrastruktur dengan negara-negara besar lainnya termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, dan juga Uni Eropa. Asia Selatan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi politik global dikarenakan mereka sangat memiliki potensi dalam ekonomi yang besar, populasi yang luas, dan juga posisi strategis di tengah persaingan geopolitik antara kekuatan global. Meskipun tantangan politik dan ekonomi internal dan regional tetap ada, kawasan ini terus berkembang dan memiliki potensi untuk menjadi pusat ekonomi yang lebih signifikan di masa depannya. Latar belakang dari SAARC. Asia Selatan yang terdiri dari negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, Nepal,
hingga Afghanistan adalah salah satu kawasan dengan populasi yang terbesar di dunia. Namun, kawasan ini memiliki tantangan seperti kemiskinan, buta huruf, dan ketimpangan ekonomi. Pada awal 1980, ada kesadaran yang meningkat bahwa kerjasama regional dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Gagasan pembentukan SAARC pertama kali diusulkan oleh Presiden Bangladesh yaitu Ziaur Rahman. Pada tahun 1970-an, Rahman percaya bahwa kerjasama di bidang-bidang seperti pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan budaya dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan ini. Tujuan utama dari South Asian Association for Regional Cooperation adalah untuk mempromosikan kesejahteraan penduduk Asia Selatan, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, SAARC juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama politik antar negara anggotanya demi mencapai stabilitas regional. Meskipun niat baik dan tujuan ambisius, sejak awal SAARC menghadapi tantangan besar terkait ketegangan politik, terutama antara India dan Pakistan. Ketegangan ini seringkali menghambat kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan utamanya. Meskipun demikian, SAARC tetap menjadi platform yang penting untuk berdialog dan bekerja sama regional di Asia Selatan. SAARC telah menjadi simbol harapan untuk integrasi regional dan pembangunan bersama di Asia Selatan, meskipun perjalanannya penuh tantangan dan hambatan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kontribusi SAARC dalam penyelesaian konflik India-Pakistan. Jadi di sini konflik sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan menjadi isu bilateral, regional dan internasional yang fluktuatif. Sejak kedua negara merdeka di tahun 1947, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Secara bilateral, kedua negara selalu melakukan upaya perdamaian melalui diplomasi dan diberikan otonomi khusus untuk wilayah Kashmir. Karena konflik bagaikan bom waktu yang sering terjadi sewaktu-waktu, sehingga upaya pertahanan kedua negara selalu ditingkatkan. Juga sebagai forum yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kepercayaan diri kolektif antar negara-negara Asia Selatan, SAARC bertujuan untuk menjadi forum terciptanya perdamaian antara India dan Pakistan. Lalu juga karena konflik antar dua negara tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap negara-negara di Asia Selatan, tentunya nih SAARC dalam hal ini merupakan media yang paling cocok untuk melakukan rekonsiliasi. Juga melalui pertemuan antar negara SAARC yang diadakan setiap tahunnya, upaya penyelesaian konflik antara India dan Pakistan terus dilakukan, meskipun seringkali terjadi perbedaan pendapat antara pemimpin negara untuk mencapai kesepakatan bersama yang keadaannya diperburuk dengan keterlibatan negara ketiga seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan juga Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Ronald Dovani Siregar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kontribusi SAARC dalam konflik India dan Pakistan. Pada pertemuan KTT SAARC yang ke-10 bulan Juli tahun 1998 di Colombo, Sri Lanka, Perdana Menteri India yaitu Perdana Menteri Vajpayee dan Perdana Menteri Pakistan yaitu Nawaz Sharif setuju untuk menjalin hubungan kerjasama dan mengadakan perundingan selanjutnya di kota Lahore, Pakistan. Pada pertemuan KTT SAARC yang ke-11 bulan Januari 2002 di Kathmandu, Nepal, India dan Pakistan kembali bertemu untuk membahas tentang konflik yang ada di antara mereka. Akan tetapi belum berhasil mencapai kesepakatan. Usaha perdamaian SAARC yang terjadi pada Januari 2004 dalam KTT SAARC yang ke-12 di Islamabad, Pakistan, India dan Pakistan sepakat untuk memulai dialog menyeluruh pada bulan Februari. Mereka berjanji pada pertemuan tersebut pada akhirnya juga akan menyelesaikan sengketa Kashmir. Mengingat kembali bahwa kawasan Asia Selatan ini memang kurang stabil. Di kawasan ini sering terjadinya perang, ditambah lagi
Banyakkan negara-negara di kawasan ini adalah negara yang miskin. Serta di samping itu, kawasan ini juga terkenal dengan negara yang paling padat penduduknya di dunia. Sehingga tidak salah apabila integrasi ekonomi merupakan harapan terbaik bagi warga Asia Selatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Dr. Wolfgang Gerhardt bahwa integrasi ekonomi regional adalah sebuah prakondisi yang penting bagi terciptanya perdamaian di Asia Selatan. Ia menggarisbawahi tentang pentingnya ekonomi pasar yang berfungsi sebagai menciptakan adanya kesejahteraan, keterbukaan, perdamaian di Asia Selatan yang akan terbebaskan dari kemiskinan dan penindasan. Sebagaimana SARC yang berkomitmen memerangi kemiskinan, maka keinginan mencapai integrasi pun akan mudah dilakukan.